Kasus perundungan juga masih terus terjadi di Indonesia. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Perundungan ialah segala bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti seseorang yang menurut dia lemah. Perundungan ini bertujuan untuk menyakiti seseorang. Perundungan tidak kenal usia. Perundungan bisa saja terjadi pada usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis bullying. Pertama itu adalah jenis bullying secara fisik. Jenis bullying secara fisik ini adalah salah satu jenis bullying yang mudah dikenali karena biasanya para pelaku itu menggunakan kekerasan fisik untuk membuli seseorang, yaitu dengan cara memukul, menendang, maupun meludahi korban. Beberapa reaksi yang terjadi terhadap korban tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik, namun juga kondisi mental terhadap korban, yaitu misalkan korban menjadi pemalas ataupun menjadi pemalu terhadap teman-temannya. Yang kedua adalah bullying secara verbal. Bullying jenis ini cenderung sulit untuk dikenali karena biasanya pada saat kejadian tidak ada orang dewasa atau tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar tersebut. Pelaku biasanya melakukan bullying ini dengan cara intimidasi, dengan cara mengolok-olok atau memanggil korban dengan cara yang tidak pantas. Hal ini menyebabkan korban menjadi malu ataupun merasa terintimidasi oleh korban. Sekian. Selanjutnya yang ketiga, bullying relasional. Jadi bullying relasional ini adalah bentuk tindakan langsung dari perundungan. Hal ini biasanya terjadi di belakang si korban bullying. Tujuannya adalah tak lain hanya untuk membicarakan kekurangan-kekurangan korban di hadapan teman-teman yang lain sehingga reputasi dari si korban itu menghilang. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bentuk perundungan yang baru yang berkembang seiring perkembangannya zaman. Jadi cyberbullying ini memiliki sifat yang beda dari bullying-bullying tradisional yang lain, dikarenakan si pelaku dari bullying ini biasanya bersembunyi di balik akun-akun yang anonim, sehingga sangat sulit ditemukan. Biasanya juga perundungan ini berlangsung lama, sehingga korban dari perundungan ini itu merasa tidak aman. Lalu, apa saja penyebab dari bullying? Yang pertama, pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Orang yang seperti ini cenderung beresiko melakukan bullying terhadap orang lain karena faktor internal dengan keluarganya, sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, lalu melampiaskan emosinya terhadap orang yang dia tidak suka. Untuk itu, perlu bimbingan, pengawasan, dan juga dukungan terhadap mereka. Yang kedua, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Orang tua yang serba mengizinkan
salah satu penyebab mengapa bullying bisa terjadi. Pengawasannya yang kurang terhadap anak-anaknya membuat anak-anaknya bebas melakukan apa saja di luar sana, termasuk perundungan. Ketiga yaitu kebiasaan mengejek orang lain. Ejekan biasanya mengarah pada penampilan, kemampuan, ras, budaya, dan perilaku orang lain. Tindasan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Keempat, yaitu menggunakan fisik atau mengintimidasi. Tubuh yang besar, fisik yang kuat, biasanya disalahgunakan oleh anak-anak untuk membuli. Mereka akan membuat anak-anak yang lain merasa lemah. Memang kurangnya rasa percaya diri. Anak-anak yang kurang percaya diri cenderung melakukan perundungan, dikarenakan dengan melakukan hal tersebut, mereka merasa mereka memiliki kekuatan dan juga dominasi. Tidak hanya itu, anak-anak yang kurang percaya diri juga cenderung berbohong akan kemampuan mereka demi menutupi segala kekurangan mereka. 6. Haus akan kekuasaan. Anak-anak yang haus akan kekuasaan dan ingin terus memegang kontrol cenderung melakukan pembulian. Mereka hanya ingin bekerja sama dengan orang-orang yang mau mengikuti keinginan mereka. Apabila sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan melakukan pembulian. Yang akan kita bahas adalah dampak dari bullying. Yang pertama, kurangnya motivasi harga diri bagi seseorang yang dibully. Yang kedua, hilangnya jati diri, kesehatan mental seseorang. Yang ketiga, mengalami gangguan kecemasan. Yang kelima, mengalami stres yang berlebih dan susah tidur. Selanjutnya yang kelima yaitu bisa menyebabkan kematian. Yang keenam, mimpi buruk dan ketakutan serta tidak nafsu makan. Dan yang ketujuh yaitu bisa menyebabkan perilaku yang agresif atau perilaku yang suka menyerang. Selanjutnya, cara mencegah perundungan. Yang pertama, pengasuhan positif. Di dalam pengasuhan positif ini, orang tua berperan penting untuk membentuk perilaku anak dengan cara pengasuhan positif, agar anak tidak melakukan perundungan. Yang kedua, menjalin pertemanan positif dengan banyak orang. Membangun pertemanan yang sehat dan tidak melakukan perundungan merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya perundungan. Yang ketiga, sosialisasi pencegahan perundungan. Sosialisasi ini merupakan upaya untuk memberikan informasi, pemahaman, serta kesadaran terhadap masyarakat dan anak sekolah akan bahaya dan dampak dari perundungan. 4. Tumbuhkan rasa percaya diri. Para pelaku perundungan akan semakin bersemangat untuk menindas jika mengetahui korbannya merasa takut dan minder. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku, kita bisa membangun sikap percaya diri. Percayalah, para pelaku malas menindas orang yang memiliki sifat berani dan percaya diri. Tidak terpancing untuk melawan. Sebenarnya kita boleh-boleh saja untuk melawan para pelaku perundungan, tetapi kita harus memikirkan juga, bisa saja ketika kita melawannya nanti kita akan ditindas lagi. Sebaiknya tetap sabar, tenang, dan tidak terpancing untuk melawan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu berani melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ketika kita melihat perundungan di sekitar, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Jangan takut.